Paskibraka tingkat pusat dan nasional tahun 2024 pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 ada pemandangan yang berbeda dari tahun sebelumnya, di mana pada prosesi pengukuhan kali ini seluruh anggota putri tanda kutip diseragamkan, tidak memakai atau melepaskan hijab atau jilbabnya. Hal ini tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota Paskibraka Putri menjadi sebuah larangan atau hal yang dilarang, atau sesuatu yang mempengaruhi kecantikan dan keanggunan dari adik-adik kita? Sejak awal berdirinya, Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000 mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka tahun 2024. Dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka sebagaimana diatur dalam surat edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024. Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Well2Do, apa kabar? Sudah lama kita tidak berbagi info. Kali ini Well2Do akan berbagi info soal viralnya 18 Paskibraka lepas jilbab. Bagaimana beritanya? Yuk ikuti terus. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Semoga menjadi amal ibadah sahabat sekalian, amin. Heboh 18 Paskibraka lepas jilbab. Apa yang terjadi? PBNU kritik aturan Paskibraka perempuan lepas jilbab, harus dikoreksi. Muhammadiyah kecam dugaan larangan jilbab Paskibraka nasional. Respon MUI soal Paskibra dilarang pakai hijab sangat janggal dan tidak rasional. BPIP bantah paksa Paskibraka lepas jilbab, sudah teken surat kesediaan. Sahabat Well2Do sekalian, sebanyak 18 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka dilaporkan terpaksa melepas jilbab. Ini dilakukan karena mereka harus mematuhi aturan baru terkait seragam untuk mengibarkan bendera yang telah ditandatangani. Padahal tahun-tahun sebelumnya penggunaan jilbab oleh Paskibraka tak pernah menjadi masalah. Bahkan 18 anggota masih mengenakan jilbab mereka saat gladi bersih di halaman Ibu Kota Nusantara atau IKN. Apa yang sebenarnya terjadi? Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia buka suara. Dilansir dari CNN Indonesia, Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia atau PPI menyebutkan bahwa ada 18 dari 76 anggota Paskibraka 2024 yang tidak menggunakan jilbab saat dikukuhkan Presiden Joko Widodo. Padahal 18 anggota tersebut mengenakan jilbab saat datang ke pusat latihan dan gladi. Peristiwa tersebut memunculkan dugaan bahwa terdapat aturan atau tekanan agar anggota Paskibraka Putri tidak berjilbab saat dikukuhkan oleh Presiden.
Berkaitan dengan hal itu, Ketua Umum PPPPI Gousta Feriza dan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PPPPI Surapto menaikkan pernyataan mengecam atas dugaan pelarangan penggunaan jilbab terhadap anggota Paskibraka 2024 yang telah dikukuhkan Jokowi itu. Kami atas nama seluruh anggota Purna Paskibraka Indonesia dimanapun berada prihatin dan menolak tegas kebijakan atau mungkin ada tekanan terhadap adik-adik kami anggota Paskibraka tingkat pusat atau nasional tahun 2024 putri yang biasa menggunakan hijab atau jilbab untuk melepaskan hijab atau jilbab yang menjadi keyakinan agama mereka. Bunyi pernyataan tersebut. Kenapa pada saat pengukuhan dilarang menggunakan hijab? Atau bahasa lain diseragamkan untuk tidak menggunakan hijab atau jilbab? Bukankah hal ini mencederai kebinekaan itu sendiri? Lalu di mana letak pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila, sila khususnya ketuhanan yang Maha Esa? Tentunya yang bisa menjawab hal ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sebagai pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka. Lanjut pernyataan yang sama. Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen PPI Irwan Indra menjelaskan bahwa sejak 2022 lalu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP telah mengambil alih kewenangan pembinaan anggota Paskibraka. Sebelumnya, pembinaan berada di bawah wewenang Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora RI. Ia menegaskan pihak pembina tidak pernah mengatur atau memaksa soal penggunaan jilbab bagi para anggota Paskibraka Putri. Bahkan BPIP juga masih menerapkan hal serupa sejak mengambil alih kewenangan pembinaan pada 2022. Kami tidak pernah memaksakan keyakinan adik-adik, baik yang pakai jilbab maupun yang nggak pakai jilbab. Anggota yang nggak pakai jilbab nggak pernah kita paksakan untuk pakai jilbab. Demikian pula yang pakai nggak pernah kita paksaan suruh lepas. Itu sampai 2021, jelas Irwan. Kemudian 2022 pindah ke BPIP juga masih belum ada hal yang seperti ini. Baru kemarin kami kaget di 2024 ini, pada saat mengukuhkan baru kelihatan imbuhnya. Hingga saat ini baru ada penjelasan secara pasti dari BPIP terkait anggota Paskibraka yang tidak menggunakan jilbab saat hari pengukuhan. Namun berdasarkan pantauan CNBC Indonesia melalui akun Instagram resmi BPIP atau @BPIPRI, sejumlah anggota Paskibraka tampak kembali menggunakan jilbab dilengkapi pakaian dinas upacara atau PDU saat melaksanakan gladi bersih pertama di halaman Istana Negara Nusantara, Rabu 14 Agustus. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Ahmad Farrokh Rozi atau Gus Fahrur mengkritik keras Paskibraka perempuan yang beragama Islam yang berhijab harus melepas jilbab ketika menjalani prosesi pengukuhan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Selasa 13 Agustus kemarin. Bagi pihaknya, aturan yang mengharuskan Paskibraka perempuan melepas jilbab harus dikoreksi karena tak relevan. Saya kira harus dikoreksi peraturan itu. Peraturan lepas jilbab itu tidak relevan, kata Gus Fahrur kepada cnnindonesia.com. Gus Fahrur menekankan kebebasan beragama mutlak harus dihormati semua pihak. Baginya penggunaan jilbab sama sekali tidak mengurangi estetika dan kekompakan para pasukan Paskibraka. Ia juga menegaskan penggunaan jilbab bukan halangan untuk berkreasi dan berprestasi bagi anak-anak bangsa. Panitia pelaksana bisa mengundang konsultan dan desainer untuk kostum berhijab yang bagus dan indah, kata dia. Sebelumnya ramai menjadi polemik soal dugaan pasukan Paskibraka 2024 perempuan beragama Islam harus mencopot jilbab ketika dikukuhkan pada Selasa 14 Agustus kemarin. Hal ini diketahui dari sejumlah foto yang beredar di media sosial. Tak ada Paskibraka perempuan 2024 yang berhijab dalam momen pengukuhan tersebut. Padahal di foto-foto lainnya terdapat anggota Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab dalam kesehariannya. Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia PPI menyebut masalah pelepasan jilbab bagi anggota Paskibraka baru kali ini terjadi.
Wasekjen PPPI Irwan Indra mengatakan sebelumnya pernah ada aturan soal pelesam jibat bagi anggota, baik saat masih di bawah naungan Kemenpora dan beralih di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pada 2022. Baru kemarin kami kaget di 2024 ini pada saat pengukuhan baru kelihatan. Mungkin teman-teman media juga pernah melihat di YouTube atau di media. Tidak ada satupun Capaskibraka yang putri mengenakan jilbab. Sementara itu dalam konvensi pers, Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengklaim penampilan anggota Paskibraka yang tidak mengenakan jilbab saat pengukuhan dan bertugas adalah kesukarelaan masing-masing mengikuti peraturan yang ada. Itu pun katanya sudah disepakati dalam surat pernyataan kesediaan yang bermaterai Rp10.000. BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka dengan mengenakan pakaian atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat dalam pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, kata Yudian dalam konvensi pers disiarkan CNN Indonesia TV Rabu 14 Agustus sore. Ia menjelaskan penampilan anggota Paskibra yang lepas jilbab hanya dilakukan saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran bendera merah putih pada upacara kenegaraan. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran sang merah putih ada upacara kenegaraan. Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan tersebut. BPIP senantiasa taat dan patuh pada konstitusi, ujarnya. Muhammadiyah kecam dugaan larangan jilbab Paskibraka nasional. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti buka suara tentang dugaan larangan berjilbab untuk anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Dia menyesalkan larangan itu. Menurut Mukti, seharusnya tak ada larangan kepada perempuan manapun untuk memakai jilbab. Kalau larangan pakai jilbab bagi Paskibraka itu benar-benar terjadi, itu sungguh sangat bertentangan dengan Pancasila dan kebebasan beragama, kata Mukti melalui pesan singkat kepada CNN Indonesia. Mukti menyebut larangan itu sebagai model pemaksaan. Dia mendesak pencabutan larangan tersebut. Panitia harus mencabut larangan itu karena itu merupakan tindakan diskriminatif dan bertentangan dengan hak asasi manusia, ujarnya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI ikut merespon adanya petugas pasukan pengibar bendera diminta melepas jilbab. Salah satu petugas Paskibraka mengenakan hijab yaitu Zawata Mahfuro Zuhri. Zawata Mahfuro Zuhri berasal dari Aceh. Ketua MUI Kiai Haji Khalil Nafis mengatakan, maka hal tersebut tidak mencerminkan jiwa Pancasila, khususnya pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Tindakan meminta melepas hijab merupakan perbuatan tidak Pancasilais. Bagaimanapun sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama. Kebijakan tersebut merupakan hal yang sangat janggal dan tidak rasional, sehingga membuat kontroversi di masyarakat. Negara yang mayoritas muslim melarang anak-anak perempuan berjilbab. Ini pelanggaran konstitusi dan sungguh tidak Pancasilais. Sungguh terlalu, ujarnya Rabu 14 Agustus 2024. Bagaimana pembinaan Pancasila kok malah melenceng dari Pancasila? Kontraproduktif. Ini lembaganya yang salah atau orang-orangnya yang duduk di lembaga itu yang bermasalah, sambungnya. Pengukuhan oleh Untuk pembina itu, upacara. jika paksaan mencopot hijab itu benar-benar adanya, Khalil meminta kepada petugas Paskibraka Muslimah untuk mundur secepat mungkin. Bismillah. Adik-adik perempuan Paskibraka yang sudah biasa berjilbab kemudian dipaksa untuk membuka jilbabnya, saya arahan institusinya, baiknya pulang saja. Negara Ibu Kota Jangan Nusantara sampai hanya ingin merayakan kemerdekaan bangsa ini menjadi tidak merdeka di hadapan Allah 2024. dan tak merdeka menjalankan Semoga ketentuan Tuhan Yang Maha konstitusi Kuasa Indonesia tutur. memberikan rahmat Demikian, semoga dan bermanfaat. kemudahan Wassalamualaikum dalam menjalankan warahmatullahi tugas wabarakatuh. Penyematan lencana dan pemasangan